Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam channel Sumba Matematika. Pada kali ini kita akan membahas soal-soal uji kompetensi 3 dalam buku matematika kelas 8 semester 1 revisi 2017 bab 3 ya, mengenai materi, relasi dan fungsi. Oke, sekarang kita lanjut pada bagian B yaitu isian, di mana soalnya diketahui himpunan A 134 dan himpunan B 2345 dan relasi dari A ke B menyatakan kurang dari. Nyatakan relasi tersebut ke dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Kita langsung saja di sini untuk menjawab bagian A, yaitu diagram panah, di mana ada himpunan A 1, 3, 4, himpunan B 2, 3, 4, 5. Oke, di sini kita buat ya petaknya. Yang selanjutnya kita pasangkan dengan daerah himpunan B. Ini himpunan A, himpunan B yang menyatakan kurang dari 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 3, 1 kurang dari 4, dan 1 kurang dari 5. Yang berikutnya 3 kurang dari 4 dan 3 kurang dari 5. Dan yang berikutnya 4 kurang dari 5. Oke. Yang bagian B, himpunan pasangan berurutan. Di sini ada 1,2, ada 1,3, ada 1,4, ada 1,5, yang berikut ada 3,4, ada 3,5, dan yang terakhir 4,5. Pada bagian C, kita nyatakan dalam diagram kartesius, di mana di sini ada kita buat dulu. Di sini ada bagian himpunan B dan di sini himpunan A. Pada himpunan A ada 1, 2, 3, 4. Jadi di sini ada 1, 3, 4. Sedangkan bagian B ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kita langsung saja menghubungkan 1,2 berarti 1,2 dan 1,3, 1,4, 1,5. Dan di sini ada 3,4, 3,4 dan 3,5 dan 4,5. Oke, seperti ini ya. Yang berikutnya, jika A 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan himpunan B 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nyatakan relasi dari A ke B yang menyatakan hubungan dua kali dari. Dalam A, gambarlah diagram panah, B, himpunan pasangan berurutan, dan C, gambarlah diagram kartesius. Pada bagian A di sini ada 0, ada 2, ada 4, ada 6, 8, 10, 12. Kita buat. Oke. Nah, ini untuk himpunan A. Pada bagian himpunan B ada 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita buat.
Ya, seperti ini ya. Kita sekarang hubungkan dengan relasi 2 kali dari 0, 2 kali dari 0, 2, 2 kali dari 1, 4, 2 kali dari 2, 6, 2 kali dari 3, 8, 2 kali dari 4, 10, 2 kali dari 5, dan 12, 2 kali dari 6. Ini untuk himpunan B. Oke, seperti ini ya. Sehingga pasangan berurutannya untuk bagian B ada 0,0, ada 2,1, ada 4,2, ada 6,3, ada 8,4, ada 10,5, dan ada 12,6. Seperti itu ya. Untuk bagian C, kita lihat di sini kita perlu menggambarkan sumbu tegak dan sumbu horizontal. Di sini himpunan A dan di sini himpunan B. Kita mulai untuk memasangkan titik-titiknya. Kita mulai ada 1, di sini 0, di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sehingga di sini kita pasangkan 2,1, 0,0-nya di sini, maaf. 0,0-nya di sini, 2,1-nya di sini ada 4,2, ada 6,3, di sini ada 8,4, di sini ada 10,5, dan ada 12,6. Oke, seperti ini ya. Kita lanjut di soal yang berikutnya. Pak Mahir mempunyai 3 anak bernama Budi, Ani, dan Anton. Pak Ridwan mempunyai 2 anak bernama Alek dan Rini. Pak Rudi mempunyai seorang anak bernama Suci. A. Nyatakan dalam diagram panah relasi ayah dari. B. Apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Jelaskan. C. Nyatakan diagram panah relasi anak dari. D. Apakah relasi pada soal C merupakan fungsi? Nah, jelaskan. Oke, di sini untuk yang A, kita punya himpunan nama ayah, yaitu Pak Mahir. Pak Mahir. Yang berikut ada Pak Ridwan. Pak Ridwan. Dan yang berikut ada Pak Rudi. Pak Rudi. Nah, di sini kita sudah pasangkan himpunan. Dan di sini ada nama anak yaitu Budi, ada Ani, ada Anton, ada Alek, ada Rini, dan ada Suci. Nah, kita tinggal buat. Oke. Ini untuk himpunan nama ayah. Dan di sini himpunan anak. Ini himpunan anak. Kita pasangkan Pak Mahir, ayah dari Budi, ayah dari Ani, dan ayah dari Anton. Pak Ridwan, ayah dari Alek, dan ayah dari Rini. Sedangkan Pak Rudi, ayah dari Suci. Nah, pada bagian B, di sini kita diminta apakah relasi tersebut merupakan fungsi. Di sini bukan fungsi. Bukan fungsi. Bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota di
domain atau daerah asal yang memasangkan lebih daripada satu ke daerah kodomain atau daerah kawan. Nah, seperti itu ya. Jadi dia bukan merupakan fungsi. Yang berikutnya C, nyatakan diagram panah anak dari. Berarti di sini kita lihat anak dari ada di sini ada Budi, ada Ani, ada Anton, ada Alek, ada Rini, ada Suci. Oke, ini himpunan nama anak. Kita buat di sini. Nama anak. Yang berikutnya di sini ada nama ayah, ada Pak Mahir, Pak Mahir, ada di sini ada Pak Ridwan. Yang berikutnya ada Pak Rudi. Ada Pak Rudi. Yang berikut kita buat ini nama ayah ya. Ayah. Nah, berikutnya kita pasangkan. Ada Budi. Di sini kita pasangkan Budi anak dari Pak Mahir, Ani anak dari Pak Mahir, Anton anak dari Pak Mahir, Alek anak dari Pak Ridwan, dan Rini anak dari Pak Ridwan, dan Suci anak dari Pak Rudi. Nah, di sini untuk menjawab soal yang D, apakah relasi soal C merupakan fungsi? Ya. Ya, karena semua anggota di daerah asal atau daerah domain itu memasangkan tepat satu pada daerah kawan atau kodomain. Seperti itu ya. Jadi semuanya terpasang tepat satu. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Diketahui suatu relasi dari himpunan P ke himpunan Q yang dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan negatif 1,2, 1,4, 3,6, 5,8, dan 7,10. Oke, di sini pada bagian A, sebutkan anggota-anggota himpunan P dan Q. B, sebutkan dua relasi lain yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q. C. Gambarlah koordinat kartesius dari relasi tersebut. D. Jika himpunan P merupakan daerah asal dari relasi B, dengan melihat koordinat kartesius pada C, apakah relasi tersebut dari himpunan P ke himpunan Q merupakan fungsi? Nah, di sini untuk menjawab yang A, kita perlu lihat pasangan berurutan pada soal yang sudah diketahui, di mana di sini himpunan P sama dengan negatif 1, 1, 3, 5, 7. Dan Q itu ada 2, 4, 6, 8, 10. B. Pada bagian B, sebutkan dua relasi yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q. Nah, relasi yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q, yang pertama itu 3 kurangnya dari. 3 kurangnya dari. Kurangnya dari. Nah, yang berikutnya, untuk relasi yang kedua, itu kita bisa tulis. Karena di sini di sini 3 kurangnya dari. Untuk relasi kedua untuk yang pasangan berurutan ini adalah ditambah 3 ditambah dengan 3 hasilnya 1 ditambah dengan 3 2, 1 tambah 3 4, 3 tambah 3 6, 5 tambah 3 8, 7 ditambah dengan 3 10. Seperti itu ya.
Sehingga pada bagian C, gambarlah titik koordinat. Di sini kita gambar ada di sini himpunan Q, di sini ada himpunan P. Oke, himpunan P. Nah, kita untuk himpunan Q, himpunan P dulu, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sedangkan untuk Q ada 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, pas ya. Oh, 8 di sini, 10-nya di sini. Oke. 2, 4, maaf kurangnya, kita loncat. Search-nya di sini 2, 4, 6, 8, 10-nya di sini. Oke, 10. Sehingga yang pertama negatif 1,2 itu ada di sini. Negatif 1,2. Negatif 1,2. Yang berikutnya ada 1,4. Oke, di sini 1,4. Ada, maaf, 1,4. Ada yang berikutnya ada 3,6. 3,6. Oke, di sini 3,6 dan yang berikutnya ada 5,8. 5,8. Yang berikutnya ada 7,10. 7,10. Oke, di sini ya. Ya, seperti ini untuk diagram kartesiusnya. Yang berikutnya, untuk menjawab soal yang D, jika himpunan P merupakan daerah asal relasi dari relasi B, ini relasi B itu sama dengan ini ya. Gambarlah melihat dan dengan melihat koordinat kartesius pada bagian C yang ini P-nya, apakah relasi dari himpunan P ke himpunan Q merupakan fungsi? Jawabannya adalah ya, fungsi. Ya, fungsi, karena di sini tiap anggota domain daerah asal P ini memasangkan tepat satu, semuanya memasangkan tepat satu pada daerah kawan atau daerah kodomain, seperti itu ya. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Diketahui suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B yang dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan negatif 2,4, negatif 1,3, 2,6, 7,10, 8, negatif 5. Tuliskan himpunan A dan B. Gambarlah koordinat kartesius dari relasi tersebut. Apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Jelaskan. Oke, di sini kita tulis dulu himpunan A-nya adalah min 2, min 1, 2, 7, 8. Sedangkan ini untuk himpunan A. Untuk himpunan B-nya itu ada 4, min 3, 6, 10, negatif 5. Dan yang berikutnya kita lihat pada bagian B, gambarlah koordinat kartesius. Oke, mungkin di sini B-nya kita buat di sini saja. Koordinat kartesiusnya seperti ini ya. Oke. Dan di sini ada Y-nya negatif 5, berarti ini untuk A, himpunan A
dan di sini untuk B. Perhatikan di sini ada dari 10 sampai negatif 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita tandain di sini adalah 10, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Kita tandain di sini adalah negatif 5. Yang berikutnya pada daerah kodomai, daerah asalnya itu dari min 2 sampai dengan 8. Jadi min 1, min 2 kita tandain dari sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tandai ada 8 di sini. Nah, selanjutnya kita pasangkan negatif 2,4 di sini. 1, 2, 3, 4 kita tandain 4-nya di sini sehingga titiknya ada di sini. Oke, sudah. Negatif 1, negatif 3 di sini, negatif 1, negatif 3 di sini sudah. Dan yang berikutnya ada 2,6. 2,6. 6 kita tandain di sini. Ada 2,6 yaitu di sini. Oke, yang berikutnya ada 7,10. Nah, di sini ada 7, ada 10 di sini. Berarti titiknya di sini. Dan yang berikutnya ada 8,5. 8, negatif 5. 8, negatif 5 di sini. Oke, jadi kalau kita hubungkan dia seperti ini garisnya. Jadi seperti ini, dia naik lagi ke atas, dia ke sini, baru dia turun lagi. Ya, seperti ini. Ini untuk titik-titiknya di sini dan di sini. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini hanya dihubungkan garis ya. Ketika saya hapus garisnya, maka akan jadi seperti ini. Nah, oke. Jadi di sini dapat kita simpulkan untuk menjawab soal nomor C, itu apakah relasi itu merupakan fungsi? Ya, merupakan fungsi. Ya, merupakan fungsi. Karena di sini setiap anggota domain atau daerah asal itu memasangkan tepat satu ke daerah kawan atau daerah kodomain. Jadi dia merupakan fungsi. Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Fungsi f didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 5 min 3x. Dan diketahui daerah asalnya adalah min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Buatlah tabel dan himpunan pasangan berurutan dari fungsi tersebut dan gambarlah grafiknya. Oke, untuk yang A di sini buatlah tabel, di mana ada tabel X dan di sini ada fx. Kita pasangkan dulu seperti ini. Oke, di sini juga ya. Kita mulai dari negatif 2. Nah, di sini negatif 2 kita ganti dengan X. Negatif 2 kali negatif 3 kali negatif 2 itu 6. 5 tambah 6 itu 11. Oke. Yang berikutnya negatif 1. Nah, di sini negatif 3 kali negatif 1 itu positif 3. 5 tambah 3 itu 8. Kita lanjut di 0. Oke, 3 kali 0 itu 0. 5 kurang 0 itu 5. Nah, di sini kita lihat polanya untuk 1 di sini, 2 di sini, dan 3. Oke, kita langsung tutup.
Nah, sini dikurangi 3. Selama dikurangi 3 terus karena di sini dikurangi 3 terus, kelipatan 3. Jadi di sini 5 kurang 3 tuh kita langsung dapat 2, 2 kurang 3 tuh dapat negatif 1, dan negatif 1 kurang 3 tuh dapat negatif 4. Kita tes. 3 kali min 3 kali 3 itu min 9. 5 kurang 9 itu min 4. Nah, seperti itu ya. Sehingga untuk yang B grafiknya kita lihat untuk Y sampai dengan 11 dengan min 4. Nah, sehingga di sini agak panjang Y-nya. Oke. Di sini untuk Y atau Fx, dan di sini untuk X-nya. Nah, kita mulai menempatkan titik-titiknya. Di sini ada min 2, min 1, min 1, ada min 2. Untuk Y-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, 11. Nah, yang berikutnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di bawahnya ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Dan di sini ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, kita langsung menempatkan saja di sini X, Y. Kita lupa buat. Di sini. Oke, kita buat pasangan berurutan. Min 2,11, ada min 1,8, ada 0,5, ada 1,2, ada 2, min 1, ada 3, negatif 4. Kita langsung buat negatif 2,11 ada di sini, negatif 1,8 ada di sini, 0,5 ada di sini, 1,2 ada di sini, ya, 2, negatif 1 ada di sini, di angka 2 ini. Yang berikutnya 2, negatif 1 sudah, 3, negatif 4. Nah, di sini 3, negatif 4. Jadi grafiknya kita tinggal hubungkan garis-garisnya. Oke, garis-garisnya nanti jadi garis lurus. Oke, seperti ini ya. Dia menjadi satu garis lurus seperti ini. Jika kita gambarkan dalam aplikasi maka akan lebih bagus lagi. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Misalkan ada suatu fungsi f dari x ke 4x min 2. Tentukan rumus fungsinya. B. Tentukan bayangan daerah hasil 2, negatif 2, 4, negatif 4 setengah, dan 2 setengah. C. Jika 8 adalah bayangan dari P, tentukan nilai P. Oke, di sini kita tidak disuruh menggambar, hanya menentukan rumus fungsinya. Jadi fx sama dengan 4x min 2. Nah, ini merupakan rumus fungsinya. Pada bagian B, tentukan bayangan atau daerah hasil dari 2, negatif 2, 4, negatif 4, setengah, dan 2 setengah. Jadi yang pertama F2. Jadi di sini 4 kali 2 kurang 2 atau sama dengan 8 kurang 2 sama dengan 6. Pada F min 2 itu ada 4 dikali min 2 kurang 2 atau min 8 kurang 2 itu min 10. Yang F4
itu 4 dikali dengan 4 dikurangi dengan 2 atau 16 kurang 2 sama dengan 14. Pada F-4 itu ada 4 kali negatif 4 kurang 2 sama dengan negatif 16 kurang 2 sama dengan negatif 18. Nah, yang berikutnya ada F setengah. Ada 4 kali setengah dikurangi dengan 2 sama dengan 2 dikurangi dengan 2 sama dengan 0. Dan F 2 setengah. 2 setengah. Jadi di sini ada 4 kali 2,5. Kita ubah saja. Kurangi dengan 2 sama dengan 10 kurang 2 sama dengan 8. Jadi daerah hasilnya atau rangenya, daerah hasilnya itu sama dengan ada 6, negatif 10, 14, negatif 18, ada 0, ada 8. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang jika 8 adalah bayangan dari P, tentukan nilai P. Jadi, di sini ada Fx sama dengan 4x min 2. Jadi, bayangannya ada 8. Berarti 8 sama dengan 4x min 2. Nah, x di sini adalah P. 4P min 2. Oke, sekarang 4P sama dengan 8 ditambah dengan 2. P adalah 10. Jadi di sini P adalah 10 per 4 atau 2,5 atau 2 1 per 2. Atau kita lihat kembali di sini bayangannya adalah 8, berarti P-nya adalah 2 1 per 2. Jadi P-nya adalah 2 1 per 2. Oke, seperti ini ya. Kita lanjut di pembahasan yang berikutnya. Sebuah rumah mempunyai bak penampung air. Melalui sebuah pipa, air dialirkan dari bak penampung ke dalam bak mandi. Volume air dalam bak mandi setelah 5 menit adalah 25 liter. Dan setelah 12 menit adalah 46 liter. Jumlah volume air dalam bak mandi setelah dialiri air selama T menit dinyatakan sebagai VT sama dengan V0 tambah AT liter. Dengan V0 adalah volume air dalam bak mandi sebelum air dialirkan dan A adalah debit air yang dialirkan setiap menit. A. Tentukan volume air dalam bak mandi sebelum air dialirkan. B. Berapa volume air dalam bak mandi setelah 27 menit. Nah, di sini ada yang diketahui 5 menit itu 25 liter. Berarti di sini kita ada rumus VT sama dengan V0 ditambah dengan AT. Nah, di sini T-nya 5 menit. Berarti V5 5 menit itu V0 kali ditambah dengan 5A. Nah, ini berarti setelah 25 liter, setelah 5 menit itu volumenya 25 liter. 25 sama dengan V0 ditambah dengan 5A. Kita dapat persamaan yang pertama. Yang berikutnya 12 menit 46 liter. Berarti di sini V12 sama dengan V0 ditambah dengan 12A. Berarti di sini 46 liter sama dengan V0 ditambah dengan 12A. Ini persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita mau menemukan antara V0 dengan A. Karena di sini tentukan volume bak mandi sebelum air dialirkan. Berarti kita harus tentukan A dan V0. Di sini kita eliminasi V0 dulu ya, biar mudah. Berarti persamaan pertama dikurangi dengan persamaan kedua, di mana V0 tambah 5A sama dengan 25, dan V0 tambah 12A sama dengan 46. Oke, di sini kita langsung saja untuk mengurangi antara V0 dengan V0. Nah, kita lanjut. V0 kurang V0 itu 0.
5 kurang 12 itu adalah 7 min 7A, dan di sini 25 kurang 46 itu hasilnya adalah negatif 21, sehingga A-nya itu adalah 3. Berarti di sini A adalah debit air yang dialirkan setiap menit. Berarti setiap menit itu mengaliri 3 liter. Jadi seperti itu ya. Sehingga di sini V0-nya kita belum ketemu. Kita untuk menemukan V0 kita substitusikan ke persamaan pertama atau ke persamaan kedua. Tinggal dipilih salah satunya. Dan di sini saya pilih persamaan yang pertama, di mana V0 ditambah dengan 5A itu sama dengan 25. A-nya sama dengan 3, berarti V0 tambah 5 kali 3 itu sama dengan 25. Berarti V0 tambah 15 sama dengan 25. V0 itu sama dengan 25 kurang 15 atau sama dengan 10. Berarti volume air dalam bak mandi sebelum air dialirkan itu ada 10 liter. Nah, seperti itu ya. Untuk yang B, berapa volume air dalam bak mandi setelah 27 menit? Berarti di sini kita sudah ketemu VT sama dengan, di sini ada rumusnya V0 ditambah dengan A-nya dia A kali T. Nah, di sini VT kita sudah ketemu V0-nya itu adalah 10 ditambah dengan A-nya itu adalah 3. Jadi 3T. Jadi setelah 27 menit berarti volume air setelah 27 menit adalah 10 ditambah dengan 3 kali 27. Jadi di sini 10 ditambah dengan 3 kali 27 itu sama dengan 81, atau di sini 91 liter setelah volume air dalam bak mandi setelah 27 menit adalah 91 liter. Oke, sampai sini sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Tentukan sebuah himpunan yang mungkin dapat korespondensi satu-satu dengan himpunan bilangan prima kurang dari 19. Itu kita langsung saja di sini bilangan prima yang kurang dari 19 ada 2, 3, 5, 7, 9. Maaf, 9 bukan bilangan prima. Kita hapus. Kita tentukan dulu anggota-anggota himpunannya ya. 11, 13, 17. 17 saja ya, karena kurang dari 19. Banyak jari tangan manusia ada 5. Di sini huruf vokal ada A, I, U, E, O. Lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan sini ada Indonesia Raya, Indonesia Raya, Garuda Pancasila dan lain-lain ya. Garuda Pancasila, ada Satu Nusa Satu Bangsa, Nusa. Lagu kebangsaan cuman Indonesia Raya ya. Lagu di sini cuman Indonesia Raya. Oke. Yang berikutnya mata pelajaran UN SMP ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, dan ada IPA. Nah, seperti ini. Ada faktor dari 12. 1, 2, 3, 4, 6. Dengan 12 itu sendiri. Yang berikutnya bulan yang lamanya 30 hari. April, Juni, September, November. Nah, seperti ini ya.
Yang bilangan asli, waduh, bilangan asli ini banyak sekali ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal lanjut tentukan sebuah himpunan yang mungkin dapat korespondensi satu-satu dengan himpunan-himpunan ini. Nah, di sini kita perlu perbaiki beberapa, seperti banyak jari tangan manusia itu 5 untuk satu tangan saja. Sedangkan tangan kita itu ada 2, sehingga banyak jari tangannya seharusnya ada 10. Oke, seperti itu ya. Nah, yang berikutnya kita tentukan sebuah himpunan yang mungkin dapat korespondensi satu-satu dengan himpunan. Nah, di sini kita lihat ada jumlah anggotanya adalah 7. Misalnya di sini NA-nya itu adalah 7 dan di sini NB-nya adalah 1 dan di sini NC-nya adalah 5. Nah, di sini lagu kebangsaannya ND-nya adalah 1. Nah, di sini mata pelajaran UN NE-nya adalah 4. Nah, di sini NF-nya ada 6. Di sini NG-nya ada 4 dan di sini NH-nya ada tak terhingga. Oke. Jadi yang mungkin dapat korespondensi satu-satu dengan himpunan itu ada himpunan B, himpunan B, himpunan B dengan himpunan D. Nah, seperti itu, himpunan D, atau di sini dengan kata lain NB itu sama dengan ND itu sama dengan 1. Itu mungkin bisa korespondensinya satu-satu. Yang berikutnya ada NE dengan NG. Itu kemungkinan bisa karena jumlah anggotanya itu sama-sama 4. Nah, seperti itu ya. Jadi cuma 2 himpunan ini yang mungkin dapat korespondensi satu-satu, seperti itu. Sedangkan kalau dia bilang tentukan sebuah himpunan yang mungkin dapat korespondensi satu-satu dengan himpunan-himpunan, maksudnya himpunan-himpunan lain daripada himpunan di sini. Berarti di sini kalian dapat menentukan di sini himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena jumlahnya anggotanya ada 7, di sini kalian bisa tentukan angka misalnya 1, misalnya ada ya himpunan 1 saja karena jumlah anggotanya sama-sama 1. Di sini kalian bisa tentukan himpunannya 5 saja. 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kalian tinggal tentu anggotanya 1 sesuai dengan banyak anggotanya, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Nah, di sini juga kalian tinggal tentukan banyak anggotanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang mungkin satu-satu dengan faktor dari 12. Dan juga di sini ada 4, 6, 9, 11, mungkin bisa seperti ini. Dan di sini 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Seperti ini ya. Oke, bisa seperti ini. Kalau disuruh tentukan selain dari himpunan ini, maka kalian tinggal tentukan suatu himpunan yang banyak anggotanya harus sama dengan himpunan ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Seorang petani menanam pohon apel dalam pola persegi. Untuk melindungi pohon apel tersebut dari angin, ia menanam pohon pinus di sekeliling kebun.
Di bawah ini terdapat gambar situasi yang memperlihatkan pola pohon apel dan pohon pinus untuk sebarang banyaknya N kolom pohon apel. Di sini N-nya 1, ini pohon apelnya 1, pohon pinusnya ada 8. N-nya 4, pohon pinusnya ada di sini ada 5, 10, ada 16. Nah, N-nya ada 9, pohon pinusnya ada di sini ada 7 kali 2 14 ditambah dengan 10 ada 24. Nah, di sini ada 16. Pohon pinusnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, 9 dikali 2 18, 18 ditambah dengan 7 kali 2 14. 18 ditambah dengan 14 itu 32. Nah, seperti itu ya. Berarti di sini misalkan petani ingin membuat kebun yang lebih besar dengan baris pohon. Ketika petani membuat kebun lebih besar, yang mana yang akan meningkat lebih cepat? Jumlah pohon apel atau jumlah pohon pinus? Jelaskan bagaimana kamu memperoleh jawabannya. Jadi di sini perhatikan, kalau pohon apelnya kita tambah, di sini akan menjadi 25. Tapi di sini pohon pinusnya hanya mengelilingi kebun pohon apel, itu hanya, ini kita ketahui 8 kali 1, 8 kali 2, 8 kali 3, 8 kali 4, dan pastinya di sini 8 kali 5, 40. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini pastinya 36, karena 6 pangkat 6. Di sini ada 8 dikali 6, 48, sama dengan 48. Oke, kita kasih tanda, perhatikan polanya ya. Di sini 49, di sini 8 kali 7. 8 kali 7, di sini ada 56, dan 60. N8 berarti 64 banyaknya karena 8 kuadrat. Di sini ada 8 kali 8. 64 juga. Nah, kita lanjut lagi 9. N-nya 9 berarti 81. Berarti di sini 8 kali 9 ternyata sudah kurang 72 di sini ya. Kalau kita bilang di sini 1000, N-nya 1000 berarti di sini pohon apelnya adalah, banyak pohon apelnya adalah 1000 pangkat 2 atau sama dengan 1 juta. 1 juta. Berarti di sini ada 8 dikali dengan 1000. Ternyata di sini pohon pinusnya hanya 8000. Nah, perhatikan peningkatannya. Jadi, ketika petani membuat kebun lebih besar, yang lebih meningkat lebih cepat itu adalah jumlah pohon apel. Jadi jawabannya adalah yang akan meningkat lebih cepat adalah yang meningkat lebih cepat adalah jumlah pohon apel daripada pohon pinus. Nah, karena di sini rumus jumlah pohon apel itu dinyatakan dengan jumlah pohon apel itu sama dengan N kuadrat. Sedangkan pohon pinus itu sama dengan 8N. Nah, kelihatan yang kuadrat ini meningkatnya lebih cepat daripada yang 8N. Seperti itu. Kalau ini linier. Kalau kita lihat dalam grafik N kuadrat itu meningkatnya seperti ini. Misalnya kayak
kayak gini, kayak gini, langsung meningkat seperti ini. Seperti kalau pohon pinus itu dia hanya garis lurus seperti ini aja. Nah, seperti ini grafiknya. Sedangkan di sini ada ini grafiknya dan ini grafiknya X, Y. Jadi hanya gambar sedikit saja X, Y. Oke, jadi grafiknya seperti ini ya. Jadi secara grafik yang kelihatan lebih meningkat cepat yaitu N kuadrat ketimbang dengan 8N. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya tentunya dalam materi yang lebih meningkat daripada sekarang. Atau kita sampai jumpa di video bab berikutnya. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, serta tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru saya agar kita dapat belajar bersama lagi. Dan jika adik-adik belum mengerti dengan pertanyaan pada penjelasan pada pertemuan kali ini, silakan ditanyakan dalam kolom komentar. Dan jika ada kritik maupun saran dari adik-adik atau pemirsa sekalian, silakan dituangkan dalam kolom komentar. Saya siap menerima kritik dan saran dari para pemirsa. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.